julep, 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 Halo, sahabat suara. Halo, kita dari Cast Film Sampai Nanti Hana. Sekarang kita lagi di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Halo Kak Febri, Kak Anjan. Halo. Boleh dong kenalin nama dan karakternya di dalam film ini tuh siapa? Aku berperan sebagai Hana. Hana itu orangnya tomboy, terus pinter, dia berani, dia cukup keras kepala. Kalau dia mau sesuatu tuh dia harus dapat. Anaknya cenderung impulsif, jadi dalam memutuskan sesuatu agak sedikit terburu-buru dan tergesa-gesa. Dan dia sendiri juga punya hubungan yang kurang baik lah di rumah dengan keluarganya. Kalau aku Anjani berperan sebagai Saras di film Sampai Nanti Hana. Karakternya perempuan yang girly, terus supel, ramah, tapi dia itu punya sifat yang kalau dia udah punya sesuatu, dia akan melakukan segala cara untuk mendapatkan hal tersebut. Gitu. Apa karakternya ini bersinggungan nih di dalam filmnya? Kita nggak ya kebetulan. Iya, kita nggak ada satu frame bareng sih kebetulan. Iya. Oke. Sampai Nanti Hana ini nanti bercerita tentang apa ya filmnya itu? Berceritanya sebenarnya tentang kesempatan kedua. Jadi ada dua orang sahabat lah, namanya Gani sama Hana. Gani sama Hana ini sahabatan karena mereka sama-sama tergabung di Exco Mading di kampusnya, sama-sama aktivis juga, jurnalis lebih tepatnya. Dan Gani ini sebenarnya menyimpan perasaan sama Hana, tapi dia nggak pernah berani ngungkapin. Dia cuma nulis aja di diarinya dia. Sampai akhirnya ya hidup tapi tetap berjalan terus. Akhirnya masing-masing keduanya sama-sama melanjutkan hidup dengan cinta yang masing-masing gitu. Hana dengan Arya, Gani dengan Saras. Tapi ya di ending ya kita bisa ngelihat, menjawab pertanyaan bahwa apa sebenarnya kesempatan kedua itu benar-benar ada. Akankah Gani bisa dapat kesempatan kedua untuk bersama Hana atau ya enggak? Kira-kira pada saat syuting nih ada nggak sih pengalaman yang mungkin seru, lucu atau konyol? Apa ya? Seru-serunya mungkin karena aku kalau syuting sama temen tuh seru ya, banyak ngobrol, banyak bercanda. Kita sering kayak order makanan bareng, terus nanti bagi-bagi sama orang-orang kru. Terus abis syuting juga kalau pulang syuting cepat sering maksudnya ke kafe atau ke restoran nongkrong bareng kayak gitu sih. Jadi bondingnya banyak. Lumayan. Oke. Jadi di film Sampai Nanti Hana, siapa sih karakter yang paling cocok dijadiin teman curhat? Siapa ya? Kayak Gani ya. Sebenarnya Gani sih. Saya Gani pendiam kayaknya, jadi Iya. kayaknya secret keeper sih. Dia nggak bisa. Orangnya kan anaknya mendem ya, nggak bisa ngomong. Jadi kayak kalau ngobrol, maksudnya curhat sama dia, dan maksudnya didengerin. Iya, dia a good listener gitu ya. Iya, a good listener. Didengerin, tapi yang penting nggak ngomong-ngomong ke orang. Iya, nggak comel. Bisa interpretasi ya. Iya. Dalam hubungan itu kan ada banyak nih tipe-tipe ideal. Menurut kalian hubungan yang ideal itu ya seperti apa? Hubungan yang respect satu sama lain, yang saling menghargai, yang memberikan privacy, yang nggak toksik.
yang saling sih menurut aku. Ya semuanya ya nggak enak kalau misalnya kita usaha sendiri, nggak cinta sendiri tuh nggak enak. Jadi ya maksudnya semuanya harus saling. Ya kalau ya yang satu effort ya yang lain juga effort. Misalnya effortnya tuh nggak perlu harus misalnya kita dikasih bunga kita harus balas bunga ya, bukan kayak gitu konsepnya, tapi ya saling sama-sama mengusahakan satu sama lain gitu. Oke. Jadi kan kalau dalam hubungan itu kan ada yang namanya love language. Nah sekarang itu ada yang namanya five language. Kali kira-kira five language ya. Tipe seperti apa nih yang harus dihindari kalau kita sedang mencari pasangan? Yang harus dihindari ya. Yang kasar sih menurut aku. Iya, kasar, benar sih. Kasar, terus kalau mungkin yang silent treatment juga nggak sih? Iya Silent itu treatment. juga nggak baik. Kasar sama gaslighting sih. Iya. Misalnya, ya kita lagi ngobrol, tapi setiap ada masalah, pokoknya gimana caranya dimanipulasi tuh selalu kita yang jadi ngerasa salah. Padahal misalnya dia yang bener-bener tidak salah gitu. Itu sih paling. Kira-kira dulu atau sekarang atau mungkin nanti gitu ya, pernah nggak sih jatuh cinta diam-diam dan pada akhirnya confess gak kalau misalnya terjadi? Kalau aku tuh anaknya gengsi banget ya, jadi mau kita diem kalau dianya nggak ada pergerakan sampai kapanpun ya udah kita tunggu aja, nggak ada ngomong langsung. Paling anti. Aku sama sih kayak Feby juga. Kalau suka ya udah kita perhatikan dia dari jauh aja gitu. Tapi kalau dianya nggak effort kayaknya ngapain juga gitu. Oh waduh. Ya waduh. Takut banget gak sih? Kayak menyedihkan ya. Tapi nggak kayak gitu. Aku soalnya malah kalau misalnya aku suka sama orang, aku malah menjauh. Aku malah tiba-tiba malah jadi kayak jaim dan soalnya aku anaknya simple ya, kalau maksudnya sama cewek, cowok, siapapun aku pasti anaknya main kayak ayo main gitu, seneng ngobrol, emang orangnya ramah. Tapi kalau malah sama orang yang aku suka, aku malah kayak ke-switch gitu ya? Ke-switch malah jadi bingung harus ngapain, jadi malah diam, jadi kayak jaim, malah jadi jutek. Agak emang aneh sih, tapi ya begitulah adanya. Kalau gitu boleh dong rate seberapa percaya diri kalian dalam nge-treat pasangan yang baik? Oh, seberapa percaya diri kita bisa nge-treat pasangan kita dengan baik gitu. Pede banget nih kayaknya ya. 9/10 gak sih? Ya aku juga 9/10 karena 10/10 hanya milik Allah ya. Betul. Gitu kalau misalnya. Tapi ya kalau sama pasangan, kalau aku kayaknya all out banget. Kalau yang bisa rate menurut aku kayaknya orang lain sih, bukan diri kita sendiri. Ya maksudnya kita selalu berusaha ngasih yang terbaik aja. Tapi ya masalah dinilai sama orang lain itu baik atau nggak baik ya itu udah bukan kontrol kita lagi. Tapi yang bisa kita kontrol adalah yang bisa kita kasih gitu. Apa nih harapan kalian untuk orang-orang yang akan nonton sampai nanti hari? Harapannya yang pertama mungkin banyak belajar ya dari kisahnya Gani, Hana, Arya dan juga Saras. Betul. Apa yang bijak untuk dilakukan, apa yang tidak. Salah satunya ya jangan tergesa-gesa atau terburu-buru dalam menentukan pilihan untuk menikah dan juga memilih pasangan. Dan jangan melihat pernikahan itu sebagai sebuah solusi dari masalah yang kita punya gitu loh, karena kalau nggak nanti ketemu sama pasangan yang kurang lebih sama masalah yang kita punya gitu loh, karena kita sebenarnya belum selesai ataupun berdamai sama masalah yang kita punya. Oke, semuanya jangan lupa saksikan film Sampai Nanti Hana mulai tayang tanggal 5 Desember 2024 di seluruh bioskop. Pop, julep.
pop, 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 julep, pop, 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 julep.